Teman-teman, kali ini di video yang kedua dari tahapan POKI, kita akan membahas mengenai analisis akar masalah. Jadi, tahapan POKI yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah berarti teman-teman sudah melihat data di lapangan, melihat pelayanan di fasilitas kesehatan masing-masing, lalu mulai membuat daftar apa saja yang pelayanan yang perlu diperbaiki, atau teman-teman memiliki data dari AMPSR, dari pengkajian kematian yang hasilnya adalah kematian yang bisa dicegah atau preventable death. Dari situ muncullah faktor-faktor apa yang bisa diperbaiki supaya kematian serupa tidak muncul di kemudian hari. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki ini semua, ambil satu yang merupakan prioritas untuk dijadikan program POKI. Misalnya, ada masalah hipotermi pada bayi. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan hipotermi. Nah, itu adalah tahap kedua, yaitu analisis akar masalah. Saya mau mencoba memberikan contoh bahwa kalau kita tidak melakukan analisis akar masalah, maka tindakan selanjutnya atau program yang mau kita kerjakan akan sangat berbeda hasilnya dan tidak menyentuh penyebab aslinya. Contoh, ada vaskes yang menolong persalinan, tapi nggak ada satupun yang dilakukan IMD. Bayi lahir spontan, bugar, dikeringin, lalu dikasih ke keluarga pasien. Kira-kira bidannya salah atau enggak? Kalau kita melihat dari luarnya aja, wah dihukum nih bidan, masa nggak tahu kalau IMD? Nggak pernah update ilmu kali. Oke, misalnya kita lakukan analisis akar masalah. Mengapa sih bidan itu tidak melakukan IMD? Ternyata dia bilang bahwa dia tahu kok kalau harus IMD, tapi tidak memungkinkan karena habis di ruang persalinan itu setelah si ibu itu melahirkan harus ada pasien lain yang masuk ke situ. Dan si ibu yang setelah melahirkan dia harus didorong ke ruang nifas. Karena di ruang VK sangat sempit, nggak ada tempat lagi. Kalau dia didorong ke ruang nifas, dia IMD bareng bayinya akan sangat berbahaya dan nggak ada petugas yang akan mendampingi. Sehingga paling aman itu bayi langsung dikasih ke keluarga yang mendampingi, mau kader yang datang ataukah, eee, ibu mertuanya atau suaminya, pokoknya diamankan dulu. Nanti setelah di ruangan baru disuruh skin to skin. Oke, kalau begitu bukan bidannya dong yang salah, kita mungkin perlu mengatur ulang ruangan VK sehingga pasca melahirkan ada kesempatan untuk IMD sesegera mungkin. Contoh kasus kedua, seorang perawat kalau datang telat, kalau jaga tidur, mau dihukum atau dipecat? Kalau saya bawakan cerita ini di kuliah offline, itu teman-teman pasti bilang, "Pecat aja, kurangin nggak tuh gajinya." Tapi tahukah Anda bahwa perawat ini sebenarnya dia honorer, ya, dia mendapatkan, gaji honor yang sangat murah. 1 juta sebulan dengan anaknya yang banyak sehingga dia nggak bisa bekerja di rumah sakit atau di puskesmas saja. Dia harus berkebun, dia harus jualan di pasar, dia harus mencari uang dengan cara apapun. Ketika kita melakukan root cause analysis, analisis akar masalah, kita tahu bahwa peraturan di fasilitas kesehatan tersebut harus diubah. Harus ikutin dong undang-undang tenaga kerja, berikanlah dia, upah minimum sesuai dengan daerahnya. Kalau terlalu rendah, maka dia pasti akan mencari penghidupan lain, akhirnya merugikan kepentingan pasien.
Setelah gajinya dinaikkan, perawat ini pun tidak datang terlambat lagi. Orang dia cuma kerja di rumah sakit itu doang. Dia juga tidak tidur karena dia tidak kelelahan. Dan dia juga lebih senang bekerja sebagai perawat sesuai dengan sekolahnya dia daripada dia harus berkebun dan berjualan di pasar. Teman-teman, dua kasus ini menjadi perenungan kalau kita melihat sebuah masalah yang didapatkan dari tahap pertama POKI tadi. Kita udah punya nih masalah dari tahapan POKI yang pertama. Lalu kita langsung membuat, udah begini aja, udah begitu aja. Mengubah SOP atau memberikan instruksi atau memberikan ide tanpa melalui tahap kedua ini. Sangat mungkin intervensi kita salah. Dan kalau itu memerlukan biaya, kita akan membuang-buang biaya dengan cara juga yang salah. Kalau anggarannya terbatas, habislah nanti anggaran kita. Salah satu contoh misalnya, banyak banget nih bayi asfiksia. Oke, kalau gitu tambahkan ventilator. Berapa miliar ventilator? Masalahnya apa? VTP tidak efektif. Ambu bag aja salah, jumlahnya aja kurang. Ambu bag berapa ratus ribu sih? 400.000. Pelatihan VTP, oke. Oh, berarti nggak bisa VTP. Oke, kalau gitu pelatihan aja keluar kota misalnya, dari daerah ke kota besar. Pelatihannya berapa? 5 juta, 4 juta. Belum akomodasinya. Atau bagaimana jika kita mencari orang yang bisa di fasilitas kesehatan tersebut, lalu dia berbagi ilmunya dan difasilitasi oleh rumah sakit. Lebih murah kan memberikan jasa kepada orang yang tinggal di situ daripada mengirim, baik itu mengirim pelatih ataupun mengirim, peserta pelatihan jauh sekali sampai antar pulau misalnya gitu. Jadi root cause analysis sangat penting. Ada beberapa cara kita melakukan mencari akar masalah. Misalnya ya dengan 5 why, terus bertanya kenapa. Kenapa sih ibunya tidak di IMD? Kenapa sih tidak bisa IMD di situ? Kenapa tempatnya sempit? Kenapa tidak private? Kenapa? Lalu kita mengintervensi akar masalah yang terakhir. Yang kedua menggunakan fishbone, kita mengevaluasi dari 4P, ada 4 komponen. Yang ini, apa yang ini ya? Dari SDM-nya, people, dari kebijakannya, policy, atau prosedurnya yang mesti diperbaiki, atau place, itu tempat atau sarana dan prasarana. Yang ketiga, kita bisa menggunakan metode mengevaluasi alur pelayanan pasien. Lalu kita cari titik alurnya mana sih yang bisa kita ubah. Dan yang keempat, kita mencari faktor yang daya ungkitnya paling besar untuk menyebabkan masalah itu muncul. Ini kita kasih contoh. Ini sebuah program POKI di rumah sakit. Tingginya penggunaan suction, ini ada suction yang di sebelah kiri nih. Ini suction bisa didorong-dorong. Padahal suction tiap inkubator ada. Sebelah kanan ini suction untuk masing-masing bayi. Tapi nggak pernah dipakai. Yang dipakai yang dorong-dorongan ini. Sehingga suction dorong ini dipakai pasien A, pasien B, pasien C, pasien D. Bayangkan itu kumannya kecampur-campur. Dan infeksi saluran napas menyebar. Angka pneumonia jadi lebih tinggi. Pneumonia karena ventilator ataupun karena hospitalized. Akhirnya angka kematian tinggi. Gimana idenya? Kalau kita tidak melakukan analisis akar masalah, kita bilang, "Ya udah hukum aja tuh perawat yang pakai, eee, suction yang dorong-dorongan itu." Kita kan cari akar masalahnya di mana. Oke, kita melakukan flow diagram. Bayi pakai alat bantu napas, perlu di-suction, lalu suction-nya disiapkan, lalu di-suction. Lalu kita lihat, ya nggak mungkin lah bisa menyiapkan suction dinding, karena harus dipasangin sirkuit dulu, harus dicek tekanannya dulu, filternya juga harus disiapkan, tabungnya untuk suction-nya juga vakumnya harus disiapkan. Karena kalau kita lihat gambarnya tadi, dia cuman ada seperti itu. Sedangkan suction mobile lengkap semuanya, tinggal colok
langsung bisa dipakai. Dengan flow diagram kita tahu bahwa, oh masalahnya adalah kita nggak pernah nyiapin di saat bayinya nggak butuh suction. Oke, kalau begitu kita buat nih ya, semua bayi yang masuk langsung disiapin wall suction. Sirkuitnya langsung disiapin, kateternya langsung disiapin di inkubatornya. Sehingga ketika dia perlu suction, dia menggunakan yang ada di situ. Ngapain juga kan si perawat nyariin, suction yang didorong-dorong, kan lebih cepat sebenarnya kalau dia make yang di dinding. Itu salah satu contoh penggunaan flow diagram. Ini contoh 5 why. Mengapa sih angka menyusuinya rendah? Karena pasiennya ternyata nggak tahu kalau bayi sakit itu bisa loh dianterin ASI dan dia bisa merah. Kenapa? Ya nggak ada yang ngasih tahu. Jadi kalau dia ketemu bayinya baik-baik aja nggak ada yang, "Bu, parah ASI ya, bawa ASI ke sini ya, caranya begini ya." Nggak ada. Jadi hanya diedukasi penyakitnya saja, misalnya begitu. Lalu ditanya, "Kenapa ya?" Karena nakesnya juga nggak ngerti. Dia pengen ngasih tahu ASI perah, entah kalau ditanya-tanya dia nggak bisa jawab. Cara merahnya gimana? Nggak tahu. Saya bawanya pakai apa? Nggak tahu. Berapa lama ASI perah saya di jalanan? Berapa suhu yang boleh saya, simpan untuk ASI perah saya dibawa ke NICU? Sehingga nggak ada yang berani edukasi, oke? Nah, dari sinilah muncul, oke kalau gitu kita intervensi, semua perawat yang megang bayi kita intervensi, sehingga siapapun bisa ngasih konseling laktasi, bukan hanya dokter anak. Karena kalau dokter anak doang, lalu si ibunya ketemunya pas nggak ketemu dokter anaknya, gimana? Dan banyak, tenaga kesehatan lebih banyak di perawat daripada dokter kan, perawat jumlahnya banyak. Jadi kalau semuanya itu diedukasi, dia bisa, mentransfer informasi tentang ASI perah, maka si ibu-ibu pun akan mau, "Saya juga mau menyusui," gitu ya. Ternyata bisa dengan edukasi itu. Tapi apa, kita, analisis akar masalah dulu. Tidak ada pelatihan yang mendukung, tidak ada syarat bahwa semua perawat perina harus paham dulu laktasi sebelum kerja di perina, nggak ada SOP-nya. Jadi nggak bisa disalahin juga. Kamu megang bayi nggak ngerti ASI perah, ya kan belum tentu juga salah dia gitu. Nggak ada juga aturan yang membuat seperti itu. Di sebuah rumah sakit itu kita udah buat, di biak tuh kita bikin, kalau mau masuk perina dia harus menguasai laktasi, dia harus latihan dulu. Minimal teorinya, meskipun dia belum punya anak dia udah bisa. Sehingga ketika nanti dia dilepas sebagai perawat perina, dia musti belajar dulu mandiri sama seniornya, dia bisa. Nah, itu salah satu contoh program POKI, ya, berdasarkan analisis akar masalah. Nah, ini contoh fishbone, bayi dipasang infus bengkak, bayi dipasang infus bengkak. Oke, kita cari deh, kenapa? Kita tidak boleh langsung begini, perawatnya kita hukum aja deh, siapa tuh yang masang infus tuh? Setiap ada yang pasang infus, kasih itu inisial namanya, entar kita catat, kita potong jasa BPJS-nya. Tidak, kita lihat dulu, kenapa plebitisnya tinggi? Ada nggak perawat yang paham mendeteksi dini plebitis? Jadi jangan sampai bengkak kayak tangan Popeye, baru dicabut infusnya. Ternyata nggak tahu ya dari SDM. Oke, SOP-nya ada nggak sih yang tertulis bahwa setiap bayi yang terpasang jalur infus, apa yang harus dikerjakan, bagaimana fiksasi, jalur infus, bagaimana perawatan jalur infus? Ternyata misalnya belum ada. Kalau ternyata belum ada, apa yang bisa kita lakukan? Ada nggak panduan scoring-nya? Juga tidak ada. Ya prosedurnya, kalau misalkan, "Kamu periksa dong diabetes apa enggak?" Loh, caranya bagaimana gitu, prosedurnya juga belum ada. Oleh karena itu difasilitasi dengan POKI ini, supaya semua orang yang bekerja dengan jalur infus, dia bisa melakukan penilaian VIP score misalnya untuk mendeteksi plebitis. Kalau yang ini contoh Pareto, pemberian obat yang salah bisa disebabkan oleh pencampurannya salah, pasiennya salah, obatnya kadaluarsa, tetapi kita lihat bahwa
paling besar disebabkan oleh salah resep. Jadi yang diintervensi duluan siapa? Resepnya. Yang diintervensi duluan dari contoh Pareto ini adalah dokter, ya. Nah, di dalam tahap kedua POKI, setelah kita melakukan analisis akar masalah, kita akan membuat indikator. Proses apa yang kita lakukan untuk perubahan, hasil apa yang akan kita capai. Jadi ada indikator proses, ada indikator hasil atau outcome. Contoh, prosesnya adalah memeriksa suhu. Outcome-nya adalah menurunkan pasien yang hipotermi. Prosesnya adalah KMC pada bayi kecil. Outcome-nya adalah menurunnya angka kematian pada bayi kecil. Nah, jadi nanti teman-teman setelah analisis akar masalah udah tahu nih, kita mesti bikin proses apa. Karena tanpa analisis akar masalah, kita juga nggak tahu intervensinya mau di mana ya. Kalau fishbone tuh kita mau intervensi di SDM, apa di SOP, apa di prosedur ya. Contoh, indikator proses. Jumlah bayi yang lahir, misalnya ada 100, kita keringkan, dry, digosok taktil. Berapa yang dikeringkan? Misalnya sebelum POKI yang dikeringkan cuma 50%. Setelah POKI yang dikeringkan jadi 90%. Indikator prosesnya berhasil. Tapi nanti ada indikator outcome. Indikator outcome itu hasil yang ingin kita capai. Jumlah hipotermi berkurang. Berapa jumlah bayi yang tadi lahir? 100. Berapa jumlah bayi yang hipotermi yang suhunya di bawah 36,5? Oh, ternyata menurun jadi 20, sebelumnya 50 ya. Sehingga dengan indikator proses itu mengantar kita kepada perbaikan. Indikator outcome membuktikan perubahan. Ini contoh sebuah proses POKI. Kita mau menurunkan angka plebitis. Prosesnya adalah setiap ada jalur infus, kita cek VIP score. Ada berapa jalur infus yang terpasang di satu shift ini? Misalnya di suatu NICU ada 10 pasien. Satu pasien ada yang 1, ada yang 2 infusnya. Bilanglah ada 15 jalur infus. Ada 15 jalur infus, apakah semua perawat ngecek VIP score? Lihat lagi lembar pemantauannya. Pasien ini, oh ada tulisannya nih, VIP score 0. Oh ada tulisannya VIP score 1. Berarti dari 12 jalur infus yang diperiksa VIP score ada 10. 10 dibagi 12. Itulah prosesnya. Oh berhasil ya, ternyata kita dapat meningkatkan pemantauan VIP score dari sekian persen menjadi sekian persen. Tapi itu adalah indikator proses. Outcome-nya kita mau menurunkan angka plebitis. Sehingga kita harus juga menghitung berapa sih jumlah plebitis. Oke, kita lihat. Sebelum POKI ada 30 bayi yang dirawat di NICU, 20 bengkak tuh plebitis. Setelah POKI dari 30 bayi berapa tuh yang bengkak? Ternyata mungkin mulai menurun. Kenapa? Karena pemantauan dengan scoring VIP tadi mulai banyak. Ini contoh ya. Jadi awal-awal tuh di minggu pertama pada saat POKI teman-teman masih belum terbiasa menggunakan VIP score, sosialisasinya masih belum banyak. Kita ambil data lalu mulailah naik di minggu keempat semua orang udah melakukan pemantauan VIP score dan menghasilkan penurunan angka plebitis. Itu juga harus dicatat. Mungkin seperti itu contohnya, silakan teman-teman apabila ada teman-teman yang ingin sharing indikator proses dan indikator hasil yang sudah dikerjakan di fasilitas kesehatan masing-masing dan berhasil, bisa sharing di kolom komentar supaya kita makin kaya dengan ide-ide perubahan di POKI. Semoga teman-teman juga mendapatkan banyak berkat dengan berbagi program-program POKI-nya kepada orang lain. Silakan ya teman-teman bisa ditulis di kolom komen, indikator prosesnya apa, indikator
outcome atau hasilnya apa di fasilitas masing-masing dan apa yang teman-teman kerjakan. Terima kasih.